Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati dan kami banggakan Pak Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Profesor Muhammad Jufri yang hadir secara virtual, Muhammad Nasir Oli, Bapak Wakil Bupati Kepulauan Selayar, Bapak Dirkandus Muhtar MM, Kepala Bapelitbanda Provinsi Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Perencana Ahli Media Ibu Insinyur Suciati Sabta Mardani MSI yang hadir secara virtual. Yang terhormat anggota DPD Kabupaten Kepulauan Selayar yang sempat hadir, para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kepulauan Selayar yang mewakili, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kepulauan Selayar yang mewakili, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, yang terhormat Bapak Haji Saiful Arif, Bapak Haji Samsul Alam, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Selayar, Ibu Ketua Dharma Wanita Kabupaten Kepulauan Selayar, para tokoh agama, tokoh masyarakat adat, para ketua Formas, organisasi perempuan, asosiasi profesi, akademisi, LSM, dunia usaha, media, forum anak, kemudian lingkungan hidup, perwakilan kelompok pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, para staf ahli Bupati Kepulauan Selayar, para asisten sekda Kabupaten Kepulauan Selayar, para kepala perangkat daerah se-Kabupaten Kepulauan Selayar, para kabak sekda, para pimpinan instansi vertikal, para pimpinan BUMN dan BUMD, para lurah se-Kabupaten Kepulauan Selayar, dan para undangan hadirin dan hadirat serta muslimah berbahagia. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya sehingga hari ini kita bisa hadir bersama-sama pada kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025 sampai dengan 2029 yang diraketkan dengan rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2026. Salawat atas junjungan kita baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan tuntunan keselamatan dunia dan akhirat kepada kita semua sebagai umatnya. Bapak Bupati dan Bapak Ibu sekalian hadirin yang saya hormati, kegiatan hari ini adalah kegiatan yang saya kira sangat strategis dan fundamental buat kita semua untuk memastikan pemerintahan itu hadir bisa menjadi rahmat dan solusi buat masyarakatnya. Fungsi pembangunan sebagai fungsi pemerintahan itu kita pastikan melalui kegiatan hari ini sebagai sebuah kegiatan yang memberikan arahan pembangunan 5 tahun ke depan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih tak terhingga kami sampaikan kepada Bapak Ibu atas kehadirannya pada hari ini, baik melalui virtual maupun hadir secara offline. Bapak Ibu, Bapak Bupati serta hadirin yang berbahagia, kami laporkan bahwa biasanya Musrembang ini adalah kegiatan unik perencanaan pembangunan yang biasanya diapresiasi dengan berbagai seremoni untuk memastikan kemeriahannya. Tetapi pada tahun ini dengan semangat efisiensi, maka kita melaksanakan secara sederhana, tentu saja tanpa mengurangi makna dan kontribusi kegiatan ini terhadap pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar. Bapak Bupati dan hadirin sekalian yang kami hormati, berkaitan dengan pelaksanaan Musrembang ini, maka kami sampaikan bahwa kegiatan ini tentu saja memiliki landasan normatif yang sangat jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan, memastikan hal tersebut hingga kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan, tata cara evaluasi rencana peraturan daerah terhadap RPJPD, RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Di situ jelas dikatakan bahwa Bapeda melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrembang RPJMD serta Bapeda melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrembang RKPD lingkup pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025
sampai dengan 2029 dan rencana strategis perangkat daerah tahun 2025 sampai dengan 2029. Kami laporkan Bapak Bupati bahwa alhamdulillah yang hadir pada kesempatan kali ini adalah unsur pemerintah provinsi, yaitu Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Bapelitbanda Provinsi Selatan yang diwakili oleh pejabat fungsional media sekaligus yang mendampingi tim penyusun dalam menyusun dokumen RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar. Unsur pemerintah daerah ada Wakil Bupati Kepulauan Selayar, pimpinan anggota DPRD Kepulauan Selayar, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, pimpinan instansi vertikal lingkup Kabupaten Kepulauan Selayar, Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Kepulauan Selayar, para lurah se-Kabupaten Kepulauan Selayar, Kepala UPD Provinsi Sulawesi Selatan. Peserta lainnya adalah pimpinan BUMN, BUMD, para tokoh agama, tokoh masyarakat adat, para ketua Formas, organisasi perempuan dan asosiasi profesi, akademisi, SM, dunia usaha, media, forum anak dan penggiat lingkungan hidup, dan perwakilan kelompok pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Kegiatan ini insya Allah berlangsung selama 1 hari. Hari ini tanggal 20 Mei di Garuda di Kanasda, dan kami tentu saja berharap bahwa kegiatan ini akan sifatnya sangat produktif, dimanfaatkan bersama-sama oleh kita semua. Satu, sebagai ruang publik, ruang untuk mengkonsolidasikan energi kepemimpinan di antara orang-orang sekalian yang memiliki potensi penting dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah, dan juga merupakan ajang silaturahim bagi kita semua. Bapak Bupati, kami laporkan pula sebelum pelaksanaan musrebah ini sudah dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai tahapan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar. Yang pertama, penajaman visi, misi, tujuan, dan sasaran antara kepala perangkat daerah dengan tim penyusun visi misi selama 3 hari pada tanggal 17 sampai dengan 19 Maret 2025. Yang kedua, penajaman indikator kinerja kunci IKK bersama perangkat daerah, sekretaris dan para kepala bidang selama 4 hari pada tanggal 21 sampai dengan 24 April 2025. Yang ketiga, pembahasan rancangan awal RPJMD dengan DPRD pada tanggal 16 April 2025. Dan yang keempat, fasilitasi dan konsultasi rancangan awal RPJMD dengan Bapelitbanda Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 1 Mei 2025. Kami juga berharap tentu saja kegiatan kali ini juga ruang bagi kita semua untuk memberikan masukan, ide, saran, sehingga semua persoalan-persoalan yang ada di daerah insya Allah kita bisa komunikasikan dan kita akan carikan jalan keluar bersama-sama untuk membawa Selayar maju dan sejahtera. Bapak Bupati serta hadirin yang berbahagia, sebelum kami mengakhiri laporan ini, kami mohon kesediaan Bapak Gubernur Sulawesi Selatan atau yang mewakili memberikan sambutan, dan juga pada Bapak Bupati Kepulauan Selayar kiranya berkenan memberikan arahan dan sambutan sekaligus membuka acara musrembang ini secara resmi. Demikian, sekian dan terima kasih. Semoga bernilai ibadah buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Kepala BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Profesor Dr. Muhammad MSc MPSI melalui online. Beliau adalah putra daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dari Pulau Jampia. Terima kasih Pak Bupati, terima kasih banyak. Selamat Ki. Siap Prof. Kepala Bapelitbanda Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili melalui online Ibu Insinyur Suciati Sabta Margani MSc,
pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari atau yang mewakili Ketua Pengadilan Negeri atau yang mewakili Ketua Pengadilan Agama atau yang mewakili Kepala Rakan BPN, Kepala BPS Kepulauan Selayar, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Selayar. Berapa ini? Berangkat ke Makassar. Berapa perinya coba tolong ditelepon. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kepulauan Selayar, para pimpinan partai politik, para pimpinan organisasi masyarakat, organisasi profesi, LSM, akademisi, tokoh wanita, tokoh agama, media, pelaku usaha, dan forum anak, penggiat lingkungan hidup, perwakilan kelompok pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, dan sempat hadir dan tidak sempat saya sebutkan satu persatu, para staf ahli Bupati Kepulauan Selayar, para asisten sekda Kepulauan Selayar, para kepala perangkat daerah se-Kabupaten Kepulauan Selayar, para pimpinan instansi vertikal tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar, Bapak Haji Saiful Arif, Bapak Haji Samsu Alam, Bapak Dr. Arman Amran, Ketua Gemerlap jadi Tim Ahli, para pimpinan BUMN, BUMD, para lurah se-Kabupaten Kepulauan Selayar, serta segenap undangan dan hadirin yang secara langsung maupun virtual yang sama berbahagia. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir dalam musyawarah perencanaan pembangunan rancangan jangka menengah daerah RPJMD tahun 2025-2029 dan rencana kerja daerah RKPD tahun 2026 Kabupaten Kepulauan Selayar. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta umatnya, dan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan pengikutnya yang senantiasa patuh dan taat melaksanakan risalahnya. Para hadirin yang saya hormati, pelaksanaan musrembang yang kita laksanakan hari ini merupakan salah satu tahapan penting dalam penyusunan RPJMD dan RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar. Tujuannya adalah untuk mendapatkan saran dan masukan dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam rangka penyempurnaan rancangan RPJMD dan RKPD yang telah disusun. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah untuk periodisasi tahun 2025-2029 disusun secara simultan dan terkoordinasi. Artinya RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2029 harus merujuk dan selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025-2029 dan rencana pembangunan jangka menengah RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2005-2029. Rencana pembangunan jangka menengah daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 tahun yang memuat visi misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dilaksanakan mulai dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2030. Para hadirin yang saya hormati, visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam rancangan RPJMD adalah bersama membawa Selayar maju dan sejahtera.
dengan 7 misi, yaitu 1. Meningkatkan pengelolaan pemerintahan yang akuntabel dan adaptif. 2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 3. Meningkatkan pengelolaan perekonomian daerah. 4. Meningkatkan pengelolaan sumber daya pedesaan. 5. Meningkatkan proporsi pembangunan infrastruktur wilayah. 6. Meningkatkan pembinaan sosial, budaya, dan agama. Dan 7. Meningkatkan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup. Ketujuh misi ini dijabarkan dengan 17 program prioritas yang lebih rinci lagi dirumuskan ke dalam program kerja sebagai penuntun pelaksanaan misi. Di samping itu terdapat 14 program lanjutan pemerintahan periode sebelumnya yang tetap akan dilaksanakan 5 tahun ke depan. Antara lain, 1. Melanjutkan pelayanan pendidikan gratis mulai pendidikan anak usia dini sampai perguruan tinggi. 2. Melanjutkan pelayanan kesehatan gratis di puskesmas sampai dengan rumah sakit rujukan. 3. Melanjutkan peningkatan produksi padi Jampea terhadap kualitas dan kuantitasnya sebagai pilar kemandirian pangan daerah. Alhamdulillah, Bapak Gubernur juga berikan bantuan kepada kita combine 2 unit tahun ini. Ibu apa tahun ini atau tahun depan? Hah? Tahun depan. Alhamdulillah, nanti kita tambah 3 dari daerah, 5. Insyaallah. 4. Melanjutkan program peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah untuk menggerakkan perekonomian daerah. Para hadirin yang saya hormati, kita menyadari bahwa rancangan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2029 yang telah disusun masih belum sempurna. Oleh karena itu, besar harapan kita agar melalui pelaksanaan musrenbang ini seluruh pemangku kepentingan dapat menyampaikan masukan dan saran positif dan konstruktif sebagai bahan bagi penyempurnaan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2029, sehingga isi dan substansi dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2029 dapat dirumuskan secara terarah dan dapat menjawab seluruh tantangan pembangunan 5 tahun yang akan datang. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya menyampaikan setelah pelaksanaan musrenbang rancangan RPJMD ini, maka tahapan selanjutnya penyusunan rancangan akhir dan pembahasan Perda RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2029 dengan legislatif. Oleh karena pada kesempatan ini, pimpinan dan anggota DPRD yang akan membahas Perda RPJMD ini dapat memberikan masukan, penyempurnaan dan pembahasannya dapat dilaksanakan tepat waktu dengan mendasari instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 2025 tentang pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029. Pada Bapak Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Kepala BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan, saya mengharapkan dukungan agar program prioritas dan program strategis Kabupaten Kepulauan Selayar dapat masuk dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2029 dan membantu dukungan agar program dimaksud menjadi program prioritas nasional, yaitu 1. Dukungan program Gemerlap, gerakan menanam 5 juta kelapa dalam rangka mengembalikan kejayaan kelapa di Kabupaten Kepulauan Selayar. Ini alhamdulillah setelah kita mulai canangkan tanggal 16 April bulan lalu, progresnya sampai saat ini alhamdulillah dengan dukungan Bapak Gubernur, sekarang ini ada 6.300 pohon induk terpilih yang sudah terverifikasi oleh Kementerian Pertanian. Ini tidak terlepas dari dukungan Bapak Gubernur. Pada saat datang tim dari kementerian,
waktunya terbatas. Waktunya cuma 2 hari. 2 hari barangkali ya. Ada Kadis Pertanian? Ada 2 hari ya. 2 hari itu waktu. 3 hari sudah mau pulang. Saya pikir kalau 3 hari ini cuma berapa saja pohon yang bisa didapat. CW apa Gubernur? Pak Gubernur, terima kasih banyak tim dari kementerian atas telepon dari Bapak sudah berada di Selayar. Cuma waktunya yang tidak cukup untuk mempik 10.000 pohon yang akan kita menjadikan pohon induk terpilih. Tiba-tiba saya dapat telepon dari Selayar, Pak, bertambah lagi 3 hari ini tim di Selayar. Berarti Pak Gubernur merespon baik dan langsung menelpon ke Kementerian Pertanian. Tapi yang kita butuhkan adalah 10.000 pik, karena kita akan melakukan penanaman sebanyak 1 juta pohon per tahun. Makanya kami juga sangat berharap kepada Bapak Gubernur agar program Gemerlap ini atau program penanaman kelapa ini bisa masuk di RKPD atau Renja Provinsi Sulawesi Selatan. Kami laporkan juga Pak Prof, Ibu Suciwati, kemarin kami sudah memasukkan surat terkait hal tersebut agar program Gemerlap ini bisa masuk di dalam Renja dan RKPD. Pada saat Ramatama juga di Rumah Jabatan Gubernur, saya sempat ditarik oleh Bupati Bone. Beliau menyampaikan kepada Pak Setiawan Aswad, Kepala Bapeda, bahwa kalau ada program dari Kabupaten Kepulauan Selayar, Pak Kepala Bapeda, tolong dibantu direspon, karena Bupati Selayar ini adalah sahabat rasa saudara dari Bupati Bone. Ini kenapa penting? Karena kami berharap sinergitas dari mulai Kementerian Pertanian, pemerintah provinsi dan kabupaten sampai ke desa bisa sinergi, Pak. Artinya kami sangat harapkan kementerian dalam hal ini bisa membantu nantinya di pengadaan bibit, karena kemampuan kami di daerah itu hanya 500.000 pohon, Pak, per tahun. Kami butuhkan lagi bantuan 500.000 pohon. Nah, ini berkembang. Bagaimana dengan pupuknya? Bagaimana dengan pagar kawatnya? Agar apa yang kita tanam ini bisa kita lindungi. Ada beberapa juga saran dan masukan agar kita membentuk range mini di setiap desa. Mungkin 4 hektar atau 6 hektar ini bisa bekerja sama dengan desa. Kita hitung-hitung kemarin anggarannya untuk pagar itu sekitar 30 juta per desa jika 6 hektar dengan 9 susun katanya, karena kalau sapi harus 9 susun. Nah, babi juga ini, hama ini kita harapkan nanti, saya sudah telepon semalam Camat Pasimasunggu, karena di Pasimasunggu ada usaha dari Manado yang berburu babi di sana. Kita harapkan di daratan Selayar juga ini bisa ada orang yang berburu babi, dan kita minta juga ke depan, saya sampaikan ke Satpol PP, kau tugasmu nanti buat nanti setiap hari Jumat ada akuran di semua desa. Bahkan kita kasih hadiah, kita kasih hadiah 5 juta. Siapa yang paling banyak dia tangkap babi, kita bagi tuh hadiahnya 5 juta. Bukan dibeli, karena kalau dibeli nanti ada lagi masalah. Kan dia bilang, masa uang dari babi dibagi-bagi. Nah, ini kita harapkan nanti hadiah saja. Tentu ini nanti butuh pencerahan dari Pak Saiful dan Pak Ketua MUI terkait, dan sampai berpolemik panjang lagi. Kami juga laporkan Prof terkait kemarin saya sempat bertemu tim UPC
Tim UPC ini adalah yang membangun tenaga listrik, tenaga bayu, yang membangun di Sidrap dan Jeneponto. Beliau, teman-teman yang datang itu menyampaikan di Selayar ini Pak ada potensi listrik yang sangat besar, 550 MW terbesar di Sulawesi Selatan. Nah, ini tentu menjadi potensi yang sangat besar bagi kami di Kabupaten Kepulauan Selayar. Ini Pak, kalau ini bisa jadi tentu meningkatkan juga nilai investasi untuk Provinsi Sulawesi Selatan. Bayangkan kalau kita hitung-hitung ini investasinya Prof, itu 550 MW dikali 20 miliar itu sekitar 11 triliun. Dan ini juga sejalan dengan rencana kami di bagian Bonto Matekne, di daerah Bonto Matekne itu kita masukkan di RT RW adalah menjadi kawasan industri. Tentu ini kan bukan lagi menjadi halangan. Biasanya industri mau masuk yang jadi masalah listrik. Sekarang ini listrik sudah tersedia, bisa mau dibangun, bahkan tim UPC bulan depan akan datang memasang tower untuk menangkap angin. Berapa sebenarnya yang konstan ini angin di Selayar. Dia sudah membangun tapi tingginya cuma 60 meter. PLN minta 160 meter agar hasilnya lebih maksimal. Itu pun rencana kincir yang akan dibangun itu hanya dari Tanete sampai ke Bunia Makmur. Saya bilang kenapa sampai di Bunia Makmur saja Pak? Dia bilang kita takut hutan lindung. Hutan lindung kan jauh di Bonto Sikuyu. Ini kalau sampai di Bonto Sikuyu di kincir Pak, saya curiga saya hitung bisa sampai 1000 MW. Karena keuntungannya kita anginnya timur barat. Bahkan tim UPC menyampaikan, dia bilang bos kami itu yang Amerika Pak mengatakan ini Selayar adalah satu pulau yang diberikan betul-betul oleh Tuhan sumber daya angin yang sangat luar biasa yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Nah, terkait PLTNE saya juga kemarin ke PLN Pak Prof laporkan rencana insya Allah tahun ini mereka akan melelang pembangkit listrik tenaga gas 10 MW tahap 1 dan tahap 2 nya lagi 10 MW. Ini kalau untuk lokal kami di Kabupaten Kepulauan Selayar sudah sangat melebihi kebutuhannya. Kita kan di Selayar cuma 5 MW. Kalau ada 10 MW tentu sudah bisa tumbuh industri-industri kecil yang bisa menjadi pendapatan tambahan untuk masyarakat kami di Kabupaten Kepulauan Selayar. Nah, terkait pembangunan kawasan Minapolitan Kecamatan Bonto Sikuyu, Prof kami laporkan juga, kami kemarin berkunjung ke Unhas minta dibantu terkait kajian pelimpahan kewenangan wilayah laut yang saat ini dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Selatan 0 sampai 12 mil. Kenapa kami mengharapkan pelimpahan kewenangan dari provinsi? Karena kami ini adalah beda dengan kabupaten lain Pak Prof. Kita ini di Selayar adalah daerah kepulauan. Tentu pendapatan dari masyarakat rata-rata kebanyakan adalah nelayan. Nah kalau kami dibatasi, ini menghambat sebenarnya apa yang kami dapatkan. Kami sudah ada kepala Taman Nasional Tangkap Menerate. Nah ada. Kami pernah diskusi Pak panjang 3 jam dengan Taman Nasional Tangkap Menerate terkait potensi PAD yang akan didapatkan oleh Kabupaten Kepulauan Selayar apabila pelimpahan kewenangan ini bisa dilakukan. Kami sudah hitung Pak sekitar 25 miliar sampai 40 miliar PAD yang akan didapatkan oleh Kabupaten Kepulauan Selayar jika pelimpahan kewenangan ini bisa dilakukan. Dan alhamdulillah
Unhas dalam hal ini Pak Rektor langsung yang menerima kami siap membantu, membackup, membuat kajian terkait dengan masalah pelimpahan kewenangan dari provinsi ke kabupaten. Kalau ada uang prop 25 miliar sampai 40 miliar kami bisa dapatkan dari PAD. Semua pelaku illegal fishing di luar kita gaji sana. Berhenti itu illegal fishing di luar, Pak. Kalau ada kemampuan kami untuk mengelola dengan jumlah anggaran 25 miliar sampai 40 miliar, nah bisa dihitung itu pelaku di luar. Paling banyak 60 orang. Kalau 60 orang kita gaji 10 juta satu bulan, 600 juta saja. Kalau satu tahun cuma 7,2 M. Nah kalau kita dapat PAD 25 sampai 40 M, masih banyak lebihnya. Apalagi kalau pemerintah provinsi tetap membantu kita. Alhamdulillah Bapak Gubernur juga luar biasa banyak memberikan bantuan rencana tahun ini kepada kita. Kapal Katinting yang 1 GT, 5 GT, bahkan rencana Ibu Pindri tahun depan, tahun ini ya kita dikasih 4 kapal pegai. Tahun depan, tahun depan Pak Gubernur juga akan membantu kita, dan tahun ini juga kita akan diberikan apartemen ikan. Kita juga akan dibantu bibit rumput laut. Dan luar biasa perhatiannya Bapak Gubernur kepada kita di Kabupaten Kepulauan Selayar. Terkait pengembangan pariwisata Pulau Pasi, Usung, Pantai Pinang, BTP, Bahuluan, Kolasi, Tambolongan. Bapak Gubernur juga sudah sementara ini lagi mencari pesawat seaplane. Seaplane ini pesawat yang bisa landing di laut. Nah ini cuma Bapak Gubernur maunya yang 21 seat, yang tersedia baru 12 seat. Nah, bahkan sampai Pak Gubernur bercanda di acara RKPD kemarin provinsi, ini Kepala Dinas Perhubungan tidak lama saya ganti, sampai sekarang belum dapat pesawat. Nah ini pesawat seaplane ini untuk membantu Kabupaten Selayar dan Kabupaten Pangkep. Bapak Gubernur menyampaikan bahwasanya ini untuk pariwisata dan ekonomi. Saya bilang Pak Gubernur bukan hanya itu, Bapak kalau misalnya seaplane, kalau ada orang sakit Pak dari kepulauan, kita bisa tolong nyawanya gara-gara ada di pesawat. Bapak luar biasa ini membantu masyarakat di kepulauan. Saya kirimkan videonya waktu ada kapal yang mengangkut masyarakat yang sakit, yang mati mesinnya. Mungkin Bapak Gubernur terharu itu lihat itu, sampai sampaikan tahun ini harus ada seaplane di Kabupaten Kepulauan Selayar. Terima kasih banyak Pak Gub. Saya kira demikian sambutan singkat ini saya sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Musyawarah perencanaan pembangunan rancangan rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD tahun 2025-2029 dan rencana kerja pemerintah daerah RKPD tahun 2026 Kabupaten Kepulauan Selayar dengan resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan petunjuknya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penabuhan gendang sebagai penanda dibukanya secara resmi musrembang hari ini. Mohon ke depan untuk mendampingi penabuhan gendang kami undang Wakil Bupati Kepulauan Selayar dan di 1415 Kepulauan Selayar, Kapolres Kepulauan Selayar, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang mewakili Kejari dan Ketua Pengadilan Agama, seluruh anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar yang hadir, dan Bapak Haji Saiful Arif kami persilakan ke depan.
Ibu Bapak Rida, kami persilakan. Mohon tetap berada di tempat, dilanjutkan dengan penandatanganan fakta integritas pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Perangkat Daerah. Kami undang ke depan Kepala Dinas Perikanan dan Kepala Dinas PUTR. Kami persilakan Kepala Dinas Perikanan terlebih dahulu. Kemudian Kepala Dinas PUTR. Baik, Bupati Kepulauan Selayar, Wakil Bupati, kemudian Forkopimda yang tidak diwakili tetap berada di tempat. Ibu Haja Asmawar juga tetap berada di tempat. Bapak Ibu yang lain kami persilahkan kembali ke tempat. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita lanjutkan dengan penandatanganan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD tahun 2025-2029 dan RKPD tahun 2026. Untuk itu, selanjutnya kami juga undang ke depan selanjutnya kami juga undang ke atas panggung untuk penandatanganan instansi vertikal dari BPS Selayar, Bapak Andi Mamurjaya. Kami persilakan. Kemudian tokoh masyarakat dan adat, Bapak Haji Saiful Arif. Mohon maaf Bapak. Selanjutnya kami undang kelompok perempuan, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Selayar, Ibu Triyanti Rahmawati Natsir untuk penandatanganan. Dari akademisi kami undang Bapak Andi Zulfatli Zainal MA dari Fakultas Vokasi Unhas Selayar. Selanjutnya tokoh agama,
Bapak Muhammad Nasir selaku pimpinan daerah Muhammadiyah kami undang ke depan. Dari Asosiasi Profesi Bapak Jamaluddin Effendi dari PGRI kami persilahkan. Kemudian unsur perwakilan kelompok anak kami undang dari Forum Anak Ibu Alifka Aidul Reski, kami persilahkan ke atas panggung. Dan dari Badan Usaha Milik Daerah dari PD Berdikari Bapak Muhammad Arwib selaku direktur kami persilahkan ke atas panggung. Dan yang terakhir Kepala Bapperida untuk penandatanganan kami persilahkan. Baik, selanjutnya dilanjutkan dengan foto bersama. Kami persilakan rekan-rekan fotografer ke depan. Tiga, dua. Oke. Bah. Baik, Bapak Ibu, terima kasih dan kami persilahkan kembali ke tempat. Pak Bupati, Pak Wakil, dan seluruh pimpinan, Ketua DPR dan sebagainya, saya izin. Terima kasih banyak. Semua. Ya, terima kasih Prof. Jupri atas kesediaannya untuk hadir di acara kami. Selamat sukses untuk penyelenggaraan persembahan Paket Kepulauan Selayar, menghasilkan ide-ide cemerlang dan solusi terbaik untuk memberikan daerah kita semua, daerah saya, peluang saya. Saya izin dari Pak Bupati, Pak Wakil, Pak Saiful dan seluruhnya. Saya izin Pak lanjut kegiatan yang lain. Amin. Selamat terima kasih. Ya, terima kasih Pak, terima kasih Pak Prof. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian. Terima kasih Bu Siti, saya izin pamit. Terima kasih Bapak. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah acara pembukaan Musrembang kita pada hari ini.
Dan untuk pemaparan materi akan dilanjutkan setelah isoma dan akan diambil alih oleh panitia. Kami ucapkan terima kasih. Saya Yuyun undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.